Oke, kita mulai ya Ibu. Tok tok tok, selamat malam. Oh iya, selamat malam Pak Eki. Silakan masuk, mari Pak. Mohon maaf Silakan mengganggu duduk. malam-malam Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Eki? Kabar saya lumayan baik Ibu di tengah Oh kesibukan iya, sekolah yang begitu padat. oh iya, pantasan kelihatan sedikit kecapean ya Pak dari raut mukanya mungkin terlalu sibuk di sekolah Iya, ya Pak. iya benar sekali Ibu, kita Oh di iya, awal-awal tahun pelajaran ini cukup lumayan kegiatan tapi yang ada. tapi tetap semangat ya Pak. Benar Um, sekali Ibu, kita harus selalu semangat. Pak kemarin Pak, saya melihat di HP saya ada chat ya Pak, katanya Pak ingin berjumpa dengan saya. Apa ada Iya, keperluannya Pak? iya benar sekali Ibu. Mungkin saya mau cerita-cerita sedikit tentang uh, sedikit-sedikit hambatan yang saya rasakan. Oh iya, ada hambatan ya Pak yang Iya, Pak Ibu, ada. alami ya. Iya, benar sekali, Ibu. Mungkin Pak bisa ceritakan hambatan yang Pak alami sekarang. Oke, jadi saya ceritakan sedikit ya, Ibu. Iya, Ini ya silakan. jadi ini kejadiannya di sekolah kami itu sekarang ya kan baru masuk tahun ajaran baru dan saya termasuk dalam salah satu panitia masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang berlangsung 3 hari sudah mulai dari kemarin, ini hari dan rencananya sampai besok. Terus di komunitas belajar di jurusan kami juga melaksanakan kegiatan selama kurang lebih 1 minggu ini karena pembelajaran belum efektif, jadi guru-guru juga menyiapkan segala administrasi yang berhubungan dengan tahun ajaran yang baru. Jadi di saat yang bersamaan saya harus menjalankan dua kegiatan yang sama-sama pentingnya. Satu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan yang satunya di komunitas belajar Ibu. Mungkin itu. Oh ya baik Pak, ini dari cerita Pak yang saya dengar tadi sempat saya catat ini Iya, ada dua kegiatan yang berjalan secara bersamaan ya Pak. iya benar Pak sekali. sebagai panitia MPLS Iya, itu iya pasti benar, sibuk sekali ya Pak. Dan juga benar, komunitas praktik sekolah Bapak yang harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan ya Pak. benar sekali, benar. Oh, ya. Eh, Kira-kira apa yang ingin Pak dapatkan dari percakapan kita sore ini Pak? Yang ingin saya dapatkan mungkin saran atau solusi atau pandangan dari Ibu seperti itu. Mungkin bisa membantu saya dalam menghadapi dilema ini karena menurut saya dua kegiatan ini sangat penting untuk saya jalani sebagai seorang guru di awal tahun pembelajaran ini. Oh, iya. Menurut Bapak dua kegiatan ini sangat penting ya. Iya benar Berarti sekali. dua-duanya tidak bisa ditinggalkan. Benar. Kira-kira selama beberapa hari ini bagaimana Bapak bisa mencari waktu atau bisa membagi waktu untuk melaksanakan kedua kegiatan ini, Pak? Oke. Untuk kalau dari sayanya yang saya sudah lakukan kemarin di hari pertama itu, tentu saya selalu standby di panitia MPLS karena kami di bagian seksi perlengkapan, jadi segala sesuatu yang kurang atau apapun yang terjadi di saat kegiatan kami selalu standby untuk menyukseskan acara itu. Uh, Sedangkan kalau yang di di komunitas belajarnya, kami juga karena sudah tergabung dalam grup terus memantau apa kegiatan atau alur dari teman-teman yang sudah bekerja di komunitas belajar. Jadi kan saya menjapri atau meng-WA ke salah satu teman di dalam komunitas belajar itu untuk memberitahu kalau ada tugas-tugas atau apapun itu yang harus dikerjakan oleh saya bisa diinformasikan supaya di sela-sela waktu
menjadi panitia MPLS, atau mungkin nanti pulang ke rumah saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari komunitas belajar kepada saya, Bu. Oh ya, baik Pak. Jadi dari kedua kegiatan ini walaupun sibuk tetapi dari apa yang Pak sampaikan tadi Pak bisa menjalankan kedua-duanya, Pak tidak mementingkan atau tidak mengutamakan kegiatan yang mana tetapi keduanya bisa dijalankan, yaitu dengan sebagai panitia MPLS Pak sudah aktif terlibat langsung, sedangkan di komunitas belajarnya itu melaksanakan dan mengikuti perkembangan yang ada di grup WA-nya Pak ya. Iya, benar ini. Kira-kira selain langkah-langkah yang disampaikan, apakah masih ada langkah-langkah lain yang terpikirkan untuk mengatasi kedua pekerjaan ini atau kesibukan ini, Pak? Oke, langkah-langkah yang saya pikirkan jelas bahwa kalau di MPLS karena terjadinya secara real langsung, artinya bahwa pelaksanaannya sementara berjalan dan saya sebagai panitia di seksi perlengkapan tidak mungkin saya bisa terlalu lama meninggalkan acara itu. Bisa saja terjadi sesuatu di saat tertinggal, saat tidak ada, kemungkinan besar juga acara itu bisa berantakan. Jadi saya berusaha untuk memfokuskan ke MPLS, tetapi juga terus berkoordinasi. Jadi berkoordinasi dengan teman-teman di komunitas belajar untuk selalu mengkomunikasikan apa yang mereka sudah kerja sampai di mana, apa-apa yang belum, mungkin ada pembagian tugas, saya dapat apa, seperti itu. Jadi saya memperkuat kolaborasi, komunikasi antara teman-teman di komunitas belajar. Oh iya, ini berarti diterapkan di sekolah sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Walaupun kegiatan ini dijalankan secara bersamaan, tetapi tanggung jawab yang dari cerita Pak tadi saya bisa menyimpulkan bahwa Pak ini tanggung jawabnya sangat luar biasa Pak, bisa menjalankan kedua kegiatan ini. Kira-kira siapa saja yang bisa terlibat untuk membantu Bapak mungkin dalam sebelum kegiatan ini, mungkin merancang kegiatan ini, siapa saja yang terlibat untuk membantu Bapak? Untuk dua kegiatan ini, kalau khusus untuk di MPLS, ada teman saya satu namanya Pak Rio, kami ditempatkan di seksi yang sama, yaitu seksi perlengkapan. Jadi saya terus berkoordinasi dengan dia. Kalaupun saya meninggalkan sedikit acaranya, jadi mengkomunikasikan dia supaya bisa dia jaga dulu, kalau dia ini bisa gantian kayak seperti itu. Sedangkan kalau di komunitas belajar itu kami semua ada 6 orang guru yang mengajar di teknik ketenaga listrikan. Itu kami selalu bersama untuk mengerjakan. Oh iya, baik Bapak. Iya, begitu. Jadi ini yang kolaborasi tadi ya. Kalau saya boleh tahu kira-kira kegiatan MPLS ini berapa lama lagi atau berapa hari lagi dilaksanakan? MPLS kami mulai dari tanggal 16, 17 sampai 18, jadi sampai besok itu. Oh, sampai besok ya. Oh, ya. 3 hari. Apakah Bapak bisa yakin jika kegiatan ini sampai besok ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Cukup yakin karena setiap hari, khusus untuk MPLS, setiap hari kami melakukan refleksi. Jadi setelah selesai kegiatannya, kami mengadakan rapat kecil refleksi tentang kegiatan yang terlaksana, sehingga kalau ada yang kurang-kurang kami langsung perbaiki, sehingga untuk hari berikutnya bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi saya cukup yakin untuk MPLS. Kalau di Pombel, saya juga melihat progres teman-teman di Pombel cukup baik. Mereka juga sudah membagikan apa-apa yang harus kami kerjakan, dan juga sudah mengirimkan kepada saya. Saya juga sudah coba-coba mengerjakan, tapi karena dia punya batas waktunya masih sampai hari Sabtu,
Jadi besok hari Kamis selesai, jadi Jumat Sabtu sudah free. Nah, bisa saya memang sudah lihat-lihat sedikit apa yang saya harus kerjakan, cuma belum selesai karena masih ada waktu lah sampai hari Sabtu iya. di komunitas belajar. Iya, baik Pak, sangat luar biasa Pak. Setiap hari setelah kegiatan biasanya dilakukan refleksi ya Pak. Jadi supaya Siap, kita siap. bisa jadi yang Pak lakukan tadi Pak, kegiatan tadi sudah dilakukan refleksi ya Pak setiap hari dari cerita Pak Iya, tadi. benar. Uh, ya, mantap, refleksi ini kan supaya kita bisa tahu mana yang sudah baik perlu ditingkatkan dan mana yang belum baik kita bisa perbaiki. Iya, Uh, benar. ya. Uh, dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan sampai di akhir pembicaraan kita atau percakapan kita ini? Oke, yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi, tapi dari cerita tadi saya rasa saya juga sudah akhirnya bisa mendapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Contohnya kayak tadi, walaupun saya tidak bisa 100% ikut untuk di komunitas belajar, tapi dengan cara berkolaborasi saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman di komunitas belajar untuk selalu mengecek atau mengetahui perkembangan pekerjaan yang mereka telah laksanakan, sehingga ada hal-hal yang harus saya kerjakan bisa saya kerjakan juga supaya tetap sama-sama menyelesaikan itu di komunitas belajar. Oh iya Pak, itu yang diharapkan di akhir perbincangan kita malam ini ya Iya, Pak. Ibu. Iya, Ibu. Saya berharap percakapan kita ini bukan berakhir di sini saja ya Pak. Saya berharap percakapan kita berlanjut di sesi berikutnya dengan melihat rencana dan langkah-langkah strategi yang Bapak sudah lakukan di sekolah Bapak. Semoga rencana dan strategi itu yang Bapak jalankan itu bisa berjalan terus sampai ke depannya, bisa berjalan dengan baik dan bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikut ya Pak. Jadi saya menunggu, jika ada kendala saya siap untuk berbicara atau berbincang-bincang dengan Bapak terkait pelaksanaan kegiatan yang bukan hanya satu tetapi banyak kegiatan dalam satu waktu ini Pak. Terima kasih banyak Ibu, saya Ya, sangat berterima kasih sama-sama Ibu Pak. mau mendengar cerita saya dan juga bisa menonton saya. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam Ibu. Oke, luar biasa. Sekarang lanjut saja atau bagaimana? Lanjut saja kayaknya. Oke, jadi konsepnya nanti bagaimana? Konsepnya seperti tadi? Ya, saya yang bertamu di sekolahnya Bapak. Oke. Mulai. Boleh. Selamat malam Pak Eki, minta maaf mengganggu malam-malam. Oke, selamat malam Ibu. Mohon maaf, nama saya Pak Mars ya, di sekolah Pak Eki, tapi di sini Pak Mars. Minta maaf Pak, Pak Marcel ya. Siap. Bagaimana Ibu? Nah, kemarin saya melihatnya sama Japri dari Ibu, katanya Ibu mau bertemu dengan saya. Mungkin ada hal yang bisa saya bantu Ibu? Iya benar Pak. Saya mengalami kesulitan, ada kendala yang saya hadapi sehingga saya mencoba untuk Japri Pak. Mungkin Pak bisa memberikan solusi untuk saya. Oke. Jadi terasa di saat sekarang saya bisa mendengarkan cerita Ibu. Mungkin apa yang bisa Ibu ceritakan? Iya, kendala yang saya hadapi sekarang itu baik saya maupun rekan-rekan guru saya di sekolah
kami dari tahun ke tahun itu kami proses pembelajaran itu kami masih menggunakan metode yang monoton, satu saja, itu metode ceramah saja. Seperti itu, Pak. Oh, jadi ibu dan teman-teman di sekolah ibu selalu menggunakan satu metode yang monoton ya dalam pembelajaran. Ya. Bisa ibu ceritakan lebih lanjut mungkin? Oh ya. Hampir semua guru kah atau berapa persen begitu? Dari guru-guru yang ada, saya melihat mengamati bahwa barusan satu guru yang metode pembelajarannya itu sudah bervariasi. Sementara yang lain itu masih menggunakan metode ceramah. Metode lain juga digunakan tetapi tidak sering. Tanya jawab, diskusi itu dia tidak sering. Lebih banyak yang muncul, yang kelihatan itu metode ceramah saja. Terus saya berpikir bahwa seiring perkembangan zaman dan tuntutan kurikulum juga bahwa pembelajaran sekarang itu dia harus berpihak pada murid. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan siswa dan siswa itu belajar sesuai dengan bakat dan minat, dan metode pembelajaran ini juga merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi minat belajar siswa, Pak. Ya, benar sekali Ibu. Jadi memang dalam pembelajaran kurikulum merdeka kita dituntut untuk pembelajaran kita itu selalu harus berpihak pada murid dan juga belajar berdasarkan bakat atau minat mereka. Kalau saya boleh tahu lagi Ibu, kira-kira jumlah guru di sekolah Ibu ada sekitar berapa orang tenaga pendidikannya? Oh ya, kalau jumlah guru kami 10 orang, Pak. Itu guru kelasnya 6 orang, 4 orangnya itu guru mapel, Pak. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan sekitar baru 10% saja karena satu orang saja dari yang menurut Ibu sudah Benar. punya pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke. Menurut Ibu kira-kira cara mengatasi hal ini seperti apa Ibu? Cara mengatasi silakan Ibu. Cara mengatasi untuk mendapatkan pembelajaran metode yang lebih bervariasi, lebih bervariasi, ya benar-benar. Oh, ya. Mungkin saja kami di sekolah itu perlu pendampingan atau mentoring, Pak. Okay. Sehingga kami boleh mendapatkan materi lebih banyak lagi tentang metode pembelajaran yang bervariasi sehingga bisa membangkitkan minat belajar siswa, bisa membuat siswa merasa lebih nyaman, lebih bahagia berada di kelas, antusias untuk belajarnya juga semakin meningkat, Pak. Ini juga menyangkut dengan mutu sekolah juga, Pak. Kalau prestasi siswanya itu bisa meningkat, bisa juga. Jadi saya setuju sekali kalau prestasi siswa meningkat justru nama baik sekolah dan guru-gurunya juga pasti akan ikut baik ya Ibu. Oke. Saya boleh bertanya sedikit lagi. Jika kondisi idealnya ada 10, jadi kita melihat tentang nilai 1 sampai 10, di mana posisi kira-kira Ibu dan teman-teman Ibu berada? Jadi posisi idealnya itu 1 sampai 10. Kira-kira Ibu sekarang tuh berada di posisi angka berapa Ibu? Oh ya, kalau idealnya 1 sampai 10, kami masih berada di posisi 5, Pak. 5, oke. Kira-kira Ibu dorong ingin mencapai angka berapa? Dari 5 ini bisa ke 7 dulu, Pak. Ke 7 dulu, oke. Kira-kira selain tadi memperoleh pendampingan atau mentoringnya dari orang yang sudah berpengalaman, kira-kira ada cara lain lagi mungkin yang bisa meningkatkan poin tadi yang menurut Ibu masih di 5 ke angka 7? Kalau selain mentoring, mungkin juga kami perlu mengikuti pelatihan atau workshop
di mana kegiatan ini harus diikuti oleh semua pendidik atau guru-guru di sekolah kami, sehingga ada bekal untuk kami, terutama dalam metode pembelajaran untuk diterapkan dalam proses pembelajaran ini, Pak. Luar biasa ya. Jadi itu sudah cukup mengetahui kira-kira bagaimana cara meningkatkan angka tadi yang sudah dinilai oleh Ibu sendiri ya. Kira-kira apa ukuran keberhasilannya? Jika tadi Ibu sudah memilih angka 7, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu dan teman-teman sampai di angka 7 itu angkanya ukurannya seperti apa? Kalau kami bisa meningkatkan dari 5 ke angka 7, berarti kami harus lebih rajin untuk belajar atau untuk mencari tahu tentang metode-metode pembelajaran yang harus diterapkan di tingkat sekolah dasar, ya, untuk menarik perhatian siswa atau mengundang minat belajar siswa, atau supaya antusias belajar siswa itu semakin bertambah, Pak. Jadi kami harus belajar lebih lagi ketika dalam pendampingan atau pelatihan tadi, kami harus belajar lebih banyak lagi, Pak. Jadi dengan belajar yang banyak, mudah-mudahan Ibu dan rekan-rekan gurunya di sekolah bisa memiliki banyak cara pembelajaran yang lebih bervariasi, dan juga itu diharapkan anak-anak kita bisa mendapatkan sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Benar. Kalau tadi saya mencatat ya Ibu, di sini ada kira-kira 2 atau 3 yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kira-kira langkah konkretnya seperti apa? Mungkin diadakan workshop di sekolah atau seperti apa? Langkah konkretnya. Jadi ada tentang mentoring dan juga pelatihan-pelatihan, mungkin kira-kira langkah konkretnya seperti apa ya? Ya, baik Pak, langkah konkret. Jadi tadi saya terbersit dalam pikiran itu ada 2, yaitu mentoring atau pendampingan dengan pelatihan atau workshop. Mungkin kami lebih mendahulukan ini, mungkin yang kegiatan mentoring atau pendampingan, karena kegiatan pendampingan ini dia tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, di mana mungkin saja kami perlu menentukan jadwal di antara kami guru, dan sebelumnya juga tentu berdiskusi dengan kepala sekolah. Tapi kalau untuk pelatihan ini pasti membutuhkan waktu yang agak lama, karena ini harus perlu menghubungi narasumber atau orang yang lebih paham tentang metode pembelajaran ini, dan juga membutuhkan biaya atau anggaran yang lebih banyak, Pak. Jadi yang kami dahulukan itu mungkin mentoringnya. Biasa ini. Jadi sudah tercatat beberapa hal yang rencana tindak lanjut yang konkret dari Ibu, dan juga sangat luar biasa Ibu dan teman-teman guru mau berubah ya, jadi bisa sadar diri bahwa pembelajarannya masih sangat monoton, terus mau merubah cara pengajarnya sehingga bisa lebih bervariasi sesuai dengan minat bakat dari siswa-siswa di sekolah ini ya Ibu. Benar. Iya. Saya harap percakapan ini tidak sampai di sini Ibu, jadi bisa beberapa hal, mungkin 1 minggu 2 minggu lagi mungkin kita bisa bertemu lagi. Siap. Sehingga saya ingin mengetahui perkembangannya Ibu dan teman-teman gurunya seperti apa, sehingga kita bisa tahu mungkin sudah berapa cara mengajar yang sudah bisa Bapak Ibu bisa dapatkan dari kegiatan mentoring, dari mentor, dan juga mungkin dari pelatihan-pelatihan yang didapat di PMM atau IKM-nya Ibu. Kalau PMM kan gratis toh, bisa, tidak perlu takut beruang. Iya benar Pak, mentoring kan gratis, palingan hanya siap minum. Iya betul. Iya, Pak.
Saya Mungkin juga itu saja. saya juga Ada ibu yang mengucapkan ngomong? iya, Pak. Ah, Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak atas kesediaan waktunya untuk siap, siap. bersama saya memperbincangkan tentang masalah ini yang saya sudah sampaikan tadi, dan saya juga sudah mendapatkan pencerahan dengan Siap. tuntunan beberapa pertanyaan dari Pak tadi. Perbincangan ini, Pak. Terima Iya, kasih. siap. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu. Sampai ketemu lagi. Iya, Hati-hati di jalan, Bu. iya. Terima kasih, Ini Pak. ini rekamannya kita hentikan atau kita lepas aja, nanti salah-salah, nanti mau apa, Pak? Sekarang kita isi kita punya Waktu refleksi untuk saya punya baru 11 menit tuh. tidak, ibu Oh punya iya, tadi sisa 2 menit, sapunya yang masih masih lebih banyak karena kan harusnya di iya. jam 7 tepat ya. Masih Oh iya. ada 5 menit sapunya. Oke. Tapi tidak apa, kan Iya, tidak aman. dibatas, tidak di Iya. minimalnya, tapi maksimalnya 15 menit. Oh Yang iya. penting inti pembicaranya itu dapat. Oke. Silakan diisi, kita ada waktu 10 menit sebelum kita gabung ke 15 menit lah. 15 menit. Sampai 7.10, sampai 7.10 tadi Pak Fasil bilang. Silakan Oke. diisi. Yang kedua tadi jawaban dari Koci itu yang kita isi ya, Bang? Iya, benar. Jadi thermal itu saya sempat bingung karena pertanyaan agak apa, tapi Pak Fasil sudah menguatkan bahwa yang kedua tuh poinnya tuh apa yang dirasakan oleh coaching. Jadi kita isi apa yang dirasakan oleh orang yang kita coaching. Oke, baik.
Halo, Pak Marcel. Halo Ibu. Iya, Ini Ibu. Pak Fasil ajak kita kembali ke room. Oke, siap. Saya hentikan rekaman dulu, Ibu, sabar. Iya, Pak.